Oke, lanjut. Sekarang untuk keperluan untuk pergi, itu yang pertama aku beli karsit untuk dedek bayinya. Kayak gini, karsitnya biasa aja sih, karena aku beli yang biasa itu untuk pertimbangan karena di zaman 2020 ini sebenarnya pasti jarang pergi. Terus kalau pergi pun mungkin juga sama papanya, jadi bakal jarang taruh di karsit. Jadi karsit ini sebenarnya untuk jaga-jaga aja kalau misalnya aku pas pergi sendirian terus harus bawa diri bayinya, itu gak perlu bingung lagi harus taruh di mana. Jadi aku beli karsit ini buat jaga-jaga aja, karena papanya juga kerja kan, jadi takutnya kalau pas butuh terus bingung kan, gak ada orang di rumah gimana. Jadi perlu karsit ini buat jaga-jaga aja. Terus yang kedua, aku juga udah beli ini diaper bag. Aku beli diaper bagnya merek Skip Hop. Aku beli ini warnanya abu-abu karena nanti kan yang bawa diaper bag itu biasanya kan papanya. Jadi aku cari yang modelnya tuh gak terlalu girly atau warnanya gak terlalu girly meskipun anaknya cewek. Jadi aku cari yang warna netral supaya nanti papanya juga mau pakai. Next itu adalah cup feeder mereknya sebenarnya boleh apa aja sih. Ini aku beli yang Medela kayak gini bentuknya. Cup feeder ini aku dikasih tahu temenku perlu beli sih, ini untuk jaga-jaga waktu pertama kali kita di rumah sakit itu mungkin asinya kan yang keluar sedikit, jadi itu lebih baik ditampung di sini, jadi nggak mubazir gitu loh. Kalau ditaruh di botol baby mungkin botol susu itu kan besar ya kan, paling gede mungkin paling kecil mungkin segini, ini kan lebih kecil jadi lebih gampang buat naruhnya dan ngasih ke dedeknya. Terus yang terakhir itu aku punya ini selimut topi buat dedek baby waktu pergi juga dipakai. Ini merek Elegance. Ini aku cari yang empuk-empuk ya guys, jangan cari yang tipis tapi cari yang empuk-empuk, karena waktu newborn itu kan tulangnya tuh kan masih, kita pasti susah kan gendongnya apa segala macam, kita belum biasa. Jadi lebih enak kalau kita tuh cari selimut baby yang ada empuk-empuknya, jadi kita nggak terlalu kaku kayak gitu. Nah teman-teman, sebenarnya itu tuh direct breastfeeding itu banyak juga sih saudara-saudara maupun teman-teman tuh juga yang nyaranin tetap kita tuh perlu namanya pompa ASI. Nah oleh karena itu sebenarnya sih aku juga pengen punya pompa ASI, tapi masih belum beli karena pompa ASI itu sekali lagi juga cocok-cocokan. Jadi setiap kita orang itu pasti beda-beda ya. Ada yang pakai merek A, tipe A, udah cukup kok. Tapi ada juga yang pakai tipe itu ternyata dia merasa ini kurang kayak gitu. Dan aku juga nggak bisa ngerasain bedanya gimana karena aku juga belum pernah. Karena itu nanti ini juga saran buat teman-teman yang mungkin mau direct breastfeeding juga dan lagi galau mau beli pompa ASI, lebih baik sih saran aku kita tunggu aja, nanti bisa pinjam teman. Untuk kalian yang mungkin ada teman yang pakai merek A, tipe A yang kalian pengen coba, atau yang kedua itu kalian bisa sewa pompa ASI. Kalau di Surabaya sih ada tempat sewanya, kalian bisa sewa di sana, harganya lumayan murah sih. Temen aku juga udah ada beberapa yang nyaranin kayak gitu, jadi mendingan sewa atau enggak kita pinjam dulu. Setelah kita memantapkan, aku cocok yang tipe ini, merek ini, baru dia beli. Jadi sebenarnya tuh banyak, masih banyak sih menurut aku tuh masih banyak barang-barang PR yang perlu aku beli, tapi aku nggak beli dulu. Contohnya kayak stroller, itu aku belum beli kayak gitu kan. Kenapa sih kok aku belum beli? Yang pertama, sebenarnya kita ada dikasih sih sama saudara, jadi punya saudara itu ada lah dikasih kan. Nah tapi kan setiap kita tuh pasti punya keinginan tuh, kayak stroller pengen yang gampang dilipet atau yang enteng kayak gitu-gitu kan. Nah tapi karena ini juga di masa pandemik, masa covid, kayaknya kalau stroller itu kita paling cuma pakai di ini kan, keliling-keliling komplek untuk cari matahari atau gimana. Jadi aku rasa kalau kita beli yang gampang dilipet atau enteng atau gimana,
nggak terlalu berat kayak gitu kan. Itu ya juga buat apa, karena kita juga pergi kemana-mana kayak gitu. Jadi aku kayak tunda masalah struggle. Nah teman-teman, gini aja dulu video aku untuk barang-barang bayi apa aja yang aku beli di tahun 2020 ini. Semoga apa yang tadi aku udah kasih tahu ke kalian itu juga bisa membantu kalian, para mom to be yang juga mau lahiran, yang bingung perlu beli barang apa aja ya kan. Sebenarnya tuh juga masih banyak barang-barang lain kayak misalnya bantal menyusui dan lain-lain, itu menurutku bisa menyusul. Jadi kalau mungkin saran aku untuk kalian yang mau melahirkan, mau punya baby untuk pertama kali, kita kan memang kadang-kadang punya hasrat ya untuk membeli barang-barangnya tuh lengkap. Jadi apalagi di masa pandemik ini kita tuh malah takut mungkin ya, karena nanti kalau pesan online lama datangnya apa segala macam. Tapi kalau aku sih belajar untuk nahan dan dicoba aja. Nanti misalnya kayak bantal menyusui itu ada juga yang bilang nggak perlu karena bisa pakai bantal biasa kayak gitulah. Jadi memang barang-barang baby ini nggak ada yang, menurut aku sih, karena aku ibu pertama, baru punya anak pertama, jadi menurut aku ya barang-barangnya tuh bisa berjalan dengan sejalannya waktu. Oke, untuk teman-teman yang mau lihat mungkin harganya dan barang-barang apa aja yang aku beli, nanti aku taruh di description box. Semoga nanti aku juga bisa buatin yang agak lengkap ya dengan harganya. Kalau aku dikasih sama saudara, aku nggak tahu harganya, aku nggak cantumin ya teman-teman. Jadi mungkin aku cuma tulis aja misalnya kayak baju perlu siapin berapa pieces, itu nanti aku tulisin. Thank you for watching. Jangan lupa klik like dan subscribe. Dan kalau untuk para mama-mama yang sudah punya anak atau yang barusan juga punya anak, terus punya saran apa sih yang kurang atau apa sih yang kurang lengkap atau ini kebanyakan atau gimana, boleh komen di video ini. Oke, thank you, bye bye.